Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto. Kali ini kita akan eh, merespon pandangan Anies Baswedan yang mengatakan bahwa ya Anies selalu berada di tempat ketiga gitu ya, terbawah dibanding dengan pesaing-pesaingnya yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nah, kita lihat dulu survei itu di Indonesia sudah cukup lama ya. Di awal reformasi sudah eh, kita sudah mengenal survei. Begitu pemilu di awal reformasi tahun 2004 gitu ya, menjelang tahun 2004 itu sudah ada survei untuk melihat peta kekuatan, melihat kans atau kemungkinan menang suatu pasangan calon atau calon ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari sisi sejarah itu sudah cukup lama gitu ya. Apa sih sebenarnya tujuan survei? Tujuan survei eh, yang pertama tentu untuk memotret ya, memotret eh, kondisi atau kekuatan dari kekuatan-kekuatan politik yang akan bertanding dalam suatu pemilu atau dalam suatu pilpres gitu ya. Kira-kira pasangan calon presiden mana yang memiliki kemungkinan terbesar untuk menang misalnya seperti itu, atau misalnya partai politik apa sih yang paling berpotensi untuk menang dalam suatu pemilu gitu. Nah itu tujuan survei seperti itu. Nah tetapi sebenarnya ada tujuan survei yang lain ya, yang inilah yang sering dicurigai sebagai manipulasi terhadap suatu proses politik, yaitu untuk membangun elektabilitas. Nah, survei itu memiliki efek bandwagon, ya, memiliki efek bandwagon, yaitu memiliki pengaruh terhadap preferensi pemilih, agar kemudian pemilih itu mengikuti tren tertentu. Itulah efek bandwagon, dan itulah yang selalu menempel pada survei, dan itulah juga tuduhan-tuduhan, penyebab dari tuduhan-tuduhan yang selalu dilancarkan oleh pasangan-pasangan calon yang tidak terlalu percaya terhadap objektivitas suatu survei begitu. Ketidakpercayaan terhadap lembaga survei itu semakin besar ketika membandingkan bahwa hasil dari lembaga-lembaga survei itu kadang-kadang berbeda ya. Pertanyaannya, kalau sama-sama memotret objek yang sama, suatu katakanlah persaingan atau kontestasi pilpres dalam waktu yang sama, kenapa bisa berbeda hasilnya? Padahal kalau contoh saja kita memotret ya dengan menggunakan kamera misalnya, kalau objeknya sama tentu saja hasilnya akan sama gitu ya. Nah, tetapi dalam potret hasil survei ini bisa berbeda gitu ya. Dalam konteks kontestasi Pilpres 2024 misalnya, ada survei yang hasilnya adalah Prabowo juara, ada survei yang kemudian hasilnya Ganjar juara gitu ya. Nah, kok bisa terjadi perubahan-perubahan seperti itu gitu ya? Kalau waktunya mirip dan metodenya sama, tentu saja seharusnya hasilnya tidak jauh berbeda gitu. Tetapi pengalaman survei selama ini, kalau kita cermati gitu, ada survei yang kemudian menempatkan Prabowo sebagai capres di tempat pertama, tapi survei lain ada yang menempatkan Ganjar sebagai capres di tempat pertama gitu. Meskipun selama ini belum ada yang menempatkan Anies di tempat pertama ya. Nah, kenapa kok bisa berbeda seperti itu? Gitu. Apakah ada permainan? Pertanyaannya seperti itu. Apakah ada permainan? Publik kemudian seringkali mencurigai bahwa ini ada permainan dari pihak-pihak yang mendanai survei. Gitu.
Nah, tapi tentu saja kita tidak bisa menuduh begitu saja ya, tanpa ada bukti-bukti gitu. Nah, perbedaan-perbedaan ini tentu saja masih bisa terjadi sebenarnya, karena misalnya katakanlah ada perbedaan dalam metodologi, ada perbedaan dalam tempat yang disurvei gitu ya, dan lain sebagainya. Perbedaan waktu pun bisa berubah karena pandangan orang terhadap sesuatu itu dari waktu ke waktu memang bisa berubah gitu ya. Nah, tetapi biasanya meskipun tidak sama percis, itu beberapa hasil survei itu yang di launch dalam waktu yang dilakukan dalam waktu yang tidak jauh berbeda, itu biasanya masih ada dalam margin of error ya. Jadi kalau masih dalam range margin of error itu ya, perbedaan-perbedaan sebenarnya bisa ditolerir gitu ya. Nah, kemudian juga perbedaan sedikit itu bisa dihasilkan dari katakanlah perbedaan metode. Ada survei yang memakai survei tatap muka ya, metode tatap muka, tapi ada juga yang by phone misalnya. Ada juga yang suatu lembaga survei mungkin sebelumnya sudah memiliki data responden yang dilakukan secara tatap muka begitu, tapi kemudian di survei berikutnya karena dia sudah memiliki nomor telepon, maka dia akan by phone tetapi terhadap orang-orang yang pernah disurvei, misalnya seperti itu ya. Nah, permasalahannya tentu apakah perbedaan-perbedaan hasil itu muncul karena adanya kalau kita sebut sebagai survei pesanan ya, baik itu survei pesanan untuk pemenangan ataupun survei pesanan untuk pembentukan elektabilitas itu sendiri gitu. Karena tadi bahwa dalam survei itu ada nilai-nilai yang bisa membentuk, justru membentuk preferensi orang, preferensi responden gitu ya. Jadi tak heran misalnya dari waktu ke waktu bisa terjadi perubahan dalam hasil survei, karena hasil survei itu sendiri akan mempengaruhi opini publik begitu. Selain tentu saja ada katakanlah gerakan-gerakan kampanye dan lain sebagainya yang tentu saja akan mengubah opini seseorang terhadap katakanlah suatu pasangan calon begitu ya. Nah, kalau terjadi bahwa lembaga survei sengaja untuk menggiring ya opini publik, maka ini sebenarnya masalah. Ini sebenarnya masalah gitu ya. Karena lembaga survei itu sudah bertindak tidak hanya sebagai lembaga penelitian, melainkan sebagai bagian dari kampanye itu sendiri gitu ya. Nah, ya tidak bisa dihindari bahwa memang lembaga survei bisa memiliki pengaruh terhadap preferensi pemilih, yaitu pemilih akan mengikuti tren ya, yang tadi saya sebutkan sebagai efek bandwagon itu. Ada kecenderungan orang untuk memilih pihak atau berada di pihak yang akan memenangkan kontestasi gitu. Itulah efek bandwagon. Pada orang-orang tertentu dia akan memilih untuk mengikuti tren gitu. Maka tak heran jika bisa saja dari waktu ke waktu survei itu kemudian semakin membentuk opini publik gitu. Jadi survei tidak hanya katakanlah memotret, tetapi justru dia mengkondisikan hasil potret itu sendiri gitu. Ya, pada akhirnya dengan kondisi seperti itu survei bisa jadi salah satu strategi pemenangan. Nah, itulah memang yang kontroversial dari survei politik. Karena survei tidak semata-mata alat potret, tetapi survei menjadi alat atau cara strategi pemenangan gitu. Nah, ini sebenarnya yang masih debatable ini. Posisi survei itu seperti apa sebenarnya? Apakah alat potret atau untuk pemenangan? Nah, tentu saja perlu ada regulator yang bisa memastikan bahwa survei itu ya hanya untuk memotret saja gitu ya. Kalaupun ada
ada dampak pemenangan atau efek pemenangan, ya tidak menjadi tujuan gitu. Karena memang survei tidak dibuat sebagai ajang kampanye gitu ya. Dan kalau survei menjadi ajang kampanye, ya itu pelanggaran gitu ya. Kalau survei itu disewa untuk pemenangan, ya itu pelanggaran. Saya kira ini peran dari penyelenggara pemilu ya, dari KPU untuk benar-benar memastikan bahwa survei itu tidak berdampak negatif dalam suatu proses demokrasi misalnya. Survei menjadi justru penggiring opini publik gitu. Nah, apakah kemudian survei itu lebih berperan sebagai alat potret kekuatan suatu calon ya atau partai politik, atau lebih sebagai penggiring? Itu akan terlihat misalnya dalam akurasi setelah pemilu itu gitu ya. Akurasi ini bisa sebagai akurasi dari hasil potret, atau juga bisa sebagai akurasi sebagai bagian dari pengkondisian untuk pemenangan gitu ya. Nah inilah quote unquote muka dua dari lembaga survei gitu. Dia bisa sebagai katakanlah memotret kekuatan dari suatu kekuatan politik, atau bisa juga lebih dari itu, dia sebagai pembentuk opini publik gitu. Nah, tentu saja di sini ada nilai penting dari penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan asosiasi survei ya. Karena KPU dan asosiasi survei tentu saja perlu memastikan dirinya tidak menjadi bagian dari penggiringan tadi tuh, penggiringan opini publik melalui survei ya, tetapi memastikan bahwa survei itu lebih tetap sebagai alat potret ya, untuk memotret kekuatan politik yang sedang bersaing gitu. Tetapi apa sebenarnya fungsi dari alat potret itu? Ya bisa untuk menghilangkan dahaga publik ya, yang sangat tertarik dengan kontestasi politik, kemudian ingin tahu kemungkinan pemenang itu siapa gitu. Tetapi bisa juga sebenarnya sebagai alat kontrol bagi hasil penghitungan nyata yang dilakukan oleh KPU gitu. Sebenarnya ada nilai positifnya dari survei ya. Nah, tetapi memang dampak negatif jika survei itu disalahgunakan itu juga cukup besar gitu. Nah, untuk menjaga itu tentu saja KPU dan juga asosiasi survei dituntut untuk berperan secara benar ya. Asosiasi bisa berperan menjaga objektivitas, misalnya survei sebagai cara memotret ya, bukan cara kampanye. Asosiasi bisa berperan di titik itu ya. Sementara KPU dalam pengawasan terhadap lembaga survei bisa bekerja sama dengan asosiasi survei untuk memastikan bahwa para lembaga survei ini benar-benar melakukan survei adalah untuk memotret, bukan untuk bagian dari alat kampanye begitu. Nah, sebagai catatan akhir, tentu saja perlu ada transparansi ya dalam langkah-langkah lembaga survei. Sebagai produk ilmiah, survei perlu transparan dalam beberapa hal. Yang pertama misalnya sumber dana survei. Ini yang selalu menjadi kontroversial ya. Survei itu harus mengumumkan sumber dananya dari mana, agar kemudian publik tidak mencurigai ya, jangan-jangan survei ini didanai oleh pihak-pihak yang sedang berkontestasi. Kalau demikian, maka tentu saja survei itu akan justru mengeruhkan air kolam ya, justru akan menjadi akan menjadi alat untuk menggiring ya opini publik, alat untuk menggiring preferensi publik dalam memilih gitu. Nah, jadi sumber dana survei itu harus transparan untuk memastikan bahwa sumber dananya itu tidak dari pihak-pihak yang memang sedang berkontestasi langsung dengan dalam suatu proses politik itu.
Nah, yang kedua tentu harus transparan dalam metodologi. Apakah KPU apa namanya masuk dalam permainan atau tidak? Ya tentu saja apa ini juga menjadi bagian dari yang harus dipastikan gitu, tidak terjadi ya. Metodologi misalnya apakah survei itu dilakukan secara tatap muka atau by phone ya. Kemudian area survei itu di mana saja gitu. Kemudian pemilihan respondennya seperti apa ya. Tentu ini perlu menjadi clear ya, untuk memperjelas bahwa survei itu bukan survei untuk pemenangan, tetapi semata-mata untuk melihat kondisi kekuatan dari pihak-pihak yang sedang berkontestasi. Kemudian lembaga survei juga perlu untuk merilis data lapangan ya. Ini transparansi dalam data lapangan ini juga perlu, karena selama ini kan data lapangan hanya menjadi dapur saja dari suatu survei, dan kemudian publik tidak bisa mengakses itu. Tentu ketidakmungkinan untuk mengakses itu kemudian menjadi kecurigaan publik ya. Jangan-jangan ada permainan di dapur itu gitu ya. Data-datanya itu misalnya disesuaikan dengan kepentingan pemesan misalnya, seperti itu. Nah, untuk menghindari kecurigaan itu, maka sebaiknya lembaga survei selalu merilis data lapangannya, dan kemudian publik dipersilakan untuk mengakses data lapangan tersebut gitu ya. Nah, kemudian juga yang perlu transparan itu terkait dengan lapangan itu sendiri. Jadi lapangan itu sendiri harus diaudit ya. Benar tidak proses pengambilan datanya, kemudian proses memproses hasil lapangan itu sendiri, dan lain sebagainya. Saya kira itu beberapa hal yang harus transparan ya. Sumber dana survei, metodologi, bagaimana kemudian lapangan dilakukan, dan kemudian data lapangan itu juga harus transparan. Saya kira tujuan akhirnya tentu saja untuk menciptakan integritas dalam lembaga survei gitu ya. Karena dengan begitu adalah kebaikan itu untuk lembaga survei itu sendiri. Lembaga survei itu menjadi terpercaya, bisa dipercaya, dan lain sebagainya gitu. Jadi saya kira itu ya beberapa langkah yang mungkin bisa menjadi jawaban atas kecurigaan berbagai pihak. Kenapa misalnya suatu kekuatan politik itu tidak pernah berada di peringkat pertama dalam survei misalnya, seperti itu. Apakah ada katakanlah tujuan tersembunyi dalam suatu pelaksanaan survei gitu ya. Tujuan tersembunyi itu misalnya untuk memenangkan suatu pasangan calon atau untuk mengalahkan calon yang lain. Saya kira tujuan tersembunyi yang menjadi kecurigaan inilah yang selalu membayangi survei di Indonesia, survei politik ya terutama. Dan saya kira kondisi ini harus dihentikan dengan cara membuat survei politik itu menjadi transparan ya, setransparan mungkin. Dengan demikian maka kita bisa percaya terhadap hasil-hasil survei begitu. Saya kira itu ya terkait dengan survei, kemudian pandangan-pandangan sementara kekuatan politik yang curiga seperti tadi pandangan Anies Baswedan dan lain sebagainya terhadap lembaga survei gitu. Dan mungkin ini bisa menjadi sumbang pemikiran agar kemudian survei sebagai sebagai produk ilmiah itu bisa menjadi alat yang bisa dipercaya, dan kemudian tuduhan-tuduhan itu bisa dijawab gitu. Saya kira itu pertemuan kita kali ini. Terima kasih, dan jangan lupa like dan subscribe.